Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, cerita soal Parakang memang sudah tidak asing lagi. Meski belum dapat dipastikan kebenarannya, mitos soal Parakang pernah diangkat ke layar lebar oleh sineas lokal pada tahun 2017. Parakang merupakan seorang manusia yang bisa berubah-ubah menjadi hewan, tumbuhan, atau benda-benda apa saja. Konon, orang yang menjadi Parakang adalah mereka yang belajar ilmu hitam, tetapi tidak selesai mempelajarinya atau gagal atau tak sanggup melakoni beratnya tahapan-tahapan. Karena hal itu, manusia dengan ilmu hitam yang setengah-setengah menempel di tubuhnya akhirnya berubah menjadi makhluk jadi-jadian. Setelah itu, masyarakat juga meyakini bahwa darah Parakang bisa diturunkan seseorang kepada anak cucunya. Di keadaan normal, wujud Parakang dikatakan tak ubahnya seperti manusia biasa. Namun saat makhluk gaib ini beraksi, matanya terlihat seram dengan bola mata merah menyala, lidah cukup panjang yang kadang dijulurkan keluar, kulit keras dan tebal, kuku tajam memanjang, serta tak mempan ditembus apa saja. Tak seperti makhluk gaib lain yang kerap berubah wujud di malam hari, Parakang justru tak mengenal waktu perubahan, entah itu siang atau malam hari. Bahkan dimanapun mereka berada, Parakang bisa berubah dengan mudahnya sesuai kehendak si yang punya ilmu. Tak hanya berubah menjadi penampakan seram, Parakang juga mampu menjelma menjadi hewan dan benda. Meski memiliki kemampuan menjelma menjadi hewan atau benda di sekitar kita, Parakang tetaplah makhluk yang tidak sempurna. Karenanya jelmaan mereka memiliki perbedaan mencolok yang dengan mudah bisa diketahui orang lain. Misalnya saat berubah menjadi hewan kucing atau anjing, bagian kaki belakang lebih panjang. Selain itu, cara berjalan hewan perwujudan dari Parakang cenderung menunduk di bagian depan. Namun, saat berubah menjadi pohon, bentuknya terdiri dari 2 ranting saja, yang merupakan perwujudan dari kedua tangan manusia. Berdasarkan kisah turun-temurun yang diceritakan, Parakang mengincar mereka yang diambang kematian. Tujuannya untuk menghisap organ seperti usus, hati, dan lain sebagainya. Anak-anak dan orang tua yang dalam kondisi sekarat konon ditatangi oleh Parakang. Selain itu, ibu hamil yang mengandung janin dianggap sebagai mangsa dengan makanan segar di dalam perutnya. Selain itu, dia bisa tampil menjadi wujud menyeramkan, bahkan menjadi benda atau binatang aneh. Parakang katanya memiliki kekurangan. Konon, makhluk jadi-jadian ini bisa menghilang saat hanya dipukul sebanyak 1 kali. Sebaliknya, memukulnya lebih dari sekali justru tidak berpengaruh. Karenanya, pukul sekali saja. Setelah terpukul sekali, maka jasad mereka dikatakan akan meninggal. Orang pedalaman Sulawesi Selatan umumnya paham jika tiba-tiba ada yang meninggal di rumah tanpa sakit, bisa jadi mereka adalah Parakang yang terkena pukulan tunggal. Sebab dalam prakteknya, Parakang hanya jiwanya yang berkeliling mencari mangsa, namun jasadnya ditinggal di rumah sendirian. Saat jiwa bergentayangan dipukul, maka jasadnya spontan akan kesakitan dan binasa. Saking terkenalnya kisah Parakang,
Terhitung sudah 2 kali makhluk gaib ini dijadikan film lokal dan nasional. Konon, makhluk ini masih tetap ada hingga sekarang di daerah perkampungan dalam Sulawesi Selatan. Sebab saat akan meninggal, para kang akan menurunkan ilmunya pada seseorang sebelum dirinya mati. Jika tidak, kematiannya akan sangat menyengsarakan. Hal inilah yang membuat para kang secara turun-temurun tak pernah benar-benar hilang. Sampai saat ini, mitos para kang masih dipercaya oleh masyarakat di Sulawesi Selatan.